tuh tertarik ke sumo kan salah satu adalah ini adalah salah satu farm terlama di Indonesia satu ya. Ngerubah mindsetnya Ko Freddy itu kan mudah-mudah gak gampang sama sekali. Susah. Sangat susah, bukan mudah-mudah gampang, sangat-sangat susah. Terkenal konvensional. Yes. Ya. Kebetulan gue mau bangun farm gue yang di Bali. Iya yang lu bilang ya. Under ini. Nah, gue pengen semua nanti dari Thank you loh. Jafari. Karena harganya dahsyat, bro. Dahsyat murahnya. Nah, itu bagi gue penting karena gede kan farm gue gitu loh. Iya. Waduh. Ini pesan saya. Jangan pernah terpatok sama ini farm ini. No way, lu lihat ikannya. Iya. Ikan itu bagus walaupun farm kecil. Di Jepang pun harganya mahal. Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Halo semua, welcome back to Java Patent Company bareng gua Niko. Jadi hari ini kita lagi ada posisi di puncak ya. Kita harus melewati lembah dan gunung kayak Hotori. Akhirnya kita mencapai satu tempat baru, yaitu namanya Sumokoi ya. Ini mereka udah pada datang di sini. Jadi hari ini gue dipanggil sama Ko Freddy dari Sumokoi untuk ngerubah beberapa bentuk media yang akan dipakai baru. Jadi doi ada order kayak kuria beberapa dan gue juga di sini akan hunting ikan. Nah, nanti keseruannya seperti apa kalian bisa lihat langsung. Dan langsung lihat videonya di sini. Oke, yuk bareng sama kita lihat muter-muter. Nah, ini langsung ketemu bosnya aja. Jadi kita langsung ngobrol-ngobrol dulu. Oke, nah ini kita berada di mana tempatnya, areanya sebenarnya? Ini Desa Kuta. Desa Kuta. Desa Kuta, Kecamatan Megamendung. Oh, ini di Megamendung Puncak. Megamendung. Ini masih kecamatan paling selatan dari Megamendung. Dari Megamendung, jadi lebih nempel ke Cisarua. Oke. Nah, ini kalau belum boleh tahu mengenai historicalnya sumo nggak? Boleh. Ini anak saya nih. Ini next sumo. Next gen ya. Udah disiapin ya. Disiapin. Jauh bener mulainya ya. Saya sebenarnya penghobi awalnya ya. Di 2004 mulai benar-benar serius ya. Sebenarnya saya awalnya di 98 ya. Itu mulai saya kenal koi. Kebetulan ibu saya yang piara koi di rumah. Oh. Nah, dari situ saya ngelihat ini bagus juga ya, piara koi ya, enak juga. Tapi itu nggak cuman sekedar di hati. Oke. Nah, akhirnya saya punya rumah sendiri, ya bikin kolam sendiri nih. Oke. Beli kolam sendiri. Mulai main di koinya. Di koinya. Iya. Nah, udah akhirnya lanjut. Makin gila. Jadi dealer. Jadi dealer. Bangunlah fasilitas pertama saya di desa ini juga. Cuma sekarang udah saya jual. Nah, saya pindah ke fasilitas yang baru di sini. Yang ini. Ya. Ini kalau boleh tahu sumo itu berarti mulainya pas fasilitas pertama itu tahun berapa mulai jadi dealer? 2004. Wow, pertama sekali ya 2004. Nah, tapi itu fasilitas Jakarta awal. Oh, masih Jakarta di dulu. Di rumah Jakarta. Tapi udah mulai impor. Udah mulai impor. Oh, langsung impor berarti ya? Enggak, main lokal. Pasti umumnya pemain lokal. Main lokal dulu. Lama-lama kok pengen juga main impor lah ya. Iya, kepengen lah ya kita hitungannya ya. Akhirnya saya beli lahan di puncak. Pindah semua ke sini ya. Ke sini. Di farm pertama lah. Kalau pemain-pemain lama tahu ya tempat. Oh, itu udah pindah ke sono atau masih di Jakarta? Oh, tinggal enggak, masih di sana. Saya bolak-balik dulu. Jakarta masih di kantor ya. Ini kalau lu lihat ya, ini rumahnya Doi. Jadi ini salah satu dealer yang paling niat menurut gue. Komitmennya luar biasa loh, karena dealer tuh banyak kan dari Jakarta punya tempat di puncak ya. Iya. Banyak juga ya. Tapi banyak bolak-balik. Ya. Ini lu tinggal ya? Iya, tinggal. Udah mengilhami banget ya? Iya, sebenarnya itu tadi saya bilang ya, koi itu kalau kita mengilhami kita harus hidup sama dia. Gitu. Aduh ya. Karena pernah terjadi saya bolak-balik ya. Ya masalahnya cukup banyak ya, karena
ya kembali lagi ya. Ya. Kita nggak bisa ngandelin. Ya dia bisa mungkin human nggak bisa ngelihat kayak kita ya. Karena Iya. duitnya kan duitnya lo ya. Nah, Kalau iya. ada apa-apa kan lo yang kena juga ya. Duitnya lemes. Lu lagi. ya. Karena terbukti awal juga lemes ya. Lemes. Iya. Oke, nah untuk sumo sendiri spesialisnya di mana sih kok sebenarnya? Saya sebenarnya Gosanke. 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 Cuman saya semua variety suka. Saya sebenarnya nggak ada fanatik satu variety. Oke. Bagi oke. saya ikan yang bagus, apapun variety-nya punya kelebihan masing-masing. Oh ya bagus aja ya pokoknya. Bagus aja. Ya. Oke. Aku cuma memang ya kembali lagi kasta ya. Iya. Kasta ada di koi itu ada kasta. Maksudnya kasta tuh seperti apa sih, Pak? Kasta itu tadi gimana pun kasta tertinggi di koi adalah Gosanke. Kok aku Sanke Sowa. Oke. Nah, baru di bawah-bawahnya makanya ada kelas A, B, C, D itu sebenarnya menentukan bawah ya. Ya. Berarti yang paling ujung itu satu warna itu ya. Iya. Mana ya. Soalnya dulu zaman gue pertama kali mulai belajar koi itu 2015-2016. Gue itu masih mainnya lokal lah, beli Udah dari lama lokal. juga ya. Iya. Waduh. Sempat mainnya tuh dulu di kois yang masih di Cubic. Oh iya. Gue baru main pas sama Doni Gendut. Enggak, gue pasti waktu itu emang hunting sendiri aja. Gue cuma waktu itu kesempatan sekali cuma juara ya dikit, cuma dapat best in size 45 cm sama juara 1. Gue masukin turunin Shiro sama Hyutsuri waktu itu. Cuma hunting sendiri masih lokal-lokal lah saat itu. Tapi berarti udah prestasi lumayan dong. Biasanya nggak gampang loh. Ya nggak juga lah, ya oke lah. Iya. Dari situ gue ketertarikan, tapi sama kayak lu tuh kebawa sama kerjaan, gue lupa masuk ke air laut lebih dalam. Ya karena kan gue jualan kan. Iya. Ya, jadi gue ketertarikan gue di koi itu cukup banyak dan akhirnya sekarang ngebawa lagi ke gue ke sini lagi airnya. Nah ini ketemu kayak orang-orang kayak lu nih, gue perlu kayak belajar ulang koi sih. Iya, Terus ya. pasti. Karena kita nggak pernah stop ya belajar koi itu gimana ya saya bilang. Lu nggak ada yang lebih pintar kok. Iya, belajar terus lah ya. Belajar terus, belajar. Nah oke, nah gue tuh ketertarik ke sumo kan salah satu adalah ini adalah salah satu farm terlama di Indonesia satu ya. Mungkin ada Kokiki, Kiki 1 star lebih tua iya, lagi. lebih duluan, ada lu, Golden. ada Golden. Golden ya. Kayak sisanya isi itu ya? Sisanya itu ya. Iya betul. Iya bener ya? Sisanya Sama itu. Stars mungkin ya? Star yang lebih tua Star lebih tua Golden, Kiki Lu. gua. Ya, jadi ini tuh farmnya nggak main-main ya, 20 years. Jadi sorry JKC. Oh iya, ya, Jakarta Kosugi. Kosugi. Iya, Nah, bener, itu bener, juga senior saya. Iya, benar. Cuma sisanya nggak banyak, karena banyak kan sekarang kita ketemunya anak-anak baru lah ya, Iya, hitungannya di dalam dunia koi. Dan banyak juga yang masuk saat COVID lah ya, Nah, hitungannya itu yang kayak- paling rame kayaknya ya. Jamur. Sekarang Iya. Nah, ini nih gue mau ngomong mengenai filtrasi nih. Karena dulu ngerubah mindsetnya Kopred itu kan mudah-mudah nggak gampang sama sekali. Susah. Sangat susah, bukan mudah-mudah gampang, sangat-sangat susah. Terkenal konvensional. Yes. Nih kita mau lihat dulu sebelum kita ganti dan nanti setelah kita ganti Iya, ya. iya. Oke. Nah, gue dipanggil di sini buat ngapain sih kok sebenarnya? Sebenarnya gue panggil lu nih, gue jujur ya orang yang kolot lah. Iya. Style ya. Dulu kolam gue kalau boleh lihat yang farm, ya ini lebih lama ya, ini farm Bali. Iya. Yang lama itu full brass. Full brass. Kita kasih lihat ya Iya, buat iya, anak-anak kita yang nggak tahu ya. Ya. Nih gue kasih lihat dulu Nah, nih yang ini aja nggak apa-apa. Yang kita bakal rubah yang ini kan? Ya, ini aja. Nah, ini ya. Oh, wow. Ini gue tadinya full brass. Sekarang gue full jet matte sama oyster. That's it. Wow. Orang Ini bawahnya berarti matte semua ya? matte semua. Sama- 100% matte. Sama oyster ya? Oyster Ini kurang lebih sama nih sampai pompa nih? semua. Wow. Semua. Oke. Nah, Jadi tapi kan- ini nih yang mau di... Iya, gue mau rubah. Karena gue pikir Ivo, Niko, nih orang ngapain deket-deket. Sorry ya, bukan. Iya. Iya. Karena harus jualan soalnya ya. Nah, gue bilang ternyata pemikirannya masuk ke gue gitu. Iya. Kebetulan gue mau bangun farm gue yang di Bali. Iya, yang lu bilang ya. Under ini. Nah, gue pengen semua nanti dari Wih, thank you loh. Jafari. Thank you. 100%. Wih, Gua ini. ini penghormatan buat kita buat bisa Tapi masuk ke gue sini. harus tes dulu. Iya. Itu yang gue tes. Nah ini gue ganti nih nanti semua. Semua media yang dijual Jafarif, yang gue mau coba di sini di bawah nanti gue taruh jet matte dia.
Ya, bukan. Korea Mate ya Ya, berarti. ya Korea Mate. Gua kombinasi sama Neo ya berarti. Neo sama satu lagi tadi. Momogi. Momogi. Korea Biocolor Iya. Momogi ya. Karena harganya dahsyat, Bro. Dahsyat. Dahsyat murahnya. Nah, itu bagi gua penting karena gede kan farm gua gitu loh. Iya, iya, Waduh, gua aja ganti pelan-pelan nih. Pelan-pelan. Ini 3 kolam yang gua mau proses. 3 Oke, kolam oke. ini dan ini percontohannya di sini karena yang gua mau angkat adalah ikan. Nah, ini kita ngomongin ikan nih ya. Ikan ini nih. Ini rencana gue ada beli satu nih. Nanti mungkin, tapi ini baru masih dikasih makan, belum bisa gue angkat ya berarti kok ya. Ini udah 2 jam. Jadi oke. Masih bisa ya. Nanti Setelah 2 di jam sini- boleh. Di sini kita ada milih ikan. Ini ikan kenapa spesial buat lu nih? Gue pengen ngangkat Susin ya. Kenapa Susin ya? Susin tuh farm terbesar di Cina sekarang ya. Oke. Dan dia punya bloodline buat buat Sanke sama Kohaku 100% Sakai. Dan Oke. Sakai udah tahu spesialis Kohaku Sanke. Di dunia lah nggak ada lawan lah sampai sekarang. Lu bullshit lah lu ngomong yang lain ini nggak ada lah. Ya, ya, Tetap. Nah, dia 100% itu. Dan dibantu oleh Kentaro juga gimana cara breedingnya, gimana cara culingnya. Nah, gue tertarik dong. Ya, dan harga reasonable. Itu yang gue cari. Nah, ini buat kalian yang nggak tahu, Sakai itu adalah salah satu farm sebenarnya terbesar di Jepang. Yang salah satu yang paling terkenal dengan ikan-ikan termahal di dunia dan nge-break record ya. Dan pernah sampai di 2 juta US ya. 207 miliar. 207 miliar. Coba nanti kita lihat ya. Iya, cuman kalau Dua-duanya tetap mahal buat gua ya kan. Iya, iya, nanti kita Kita kulik lihat lagi ya. Cuman 2 kali break record soal paling mahal tuh Paling Sakai mahal. terus ya. Sakai, nggak ada. Ya, jadi Sakai itu break record paling mahal. Nah, Susin nanti mungkin dikasih stock shotnya Ji. Susin itu stock shotnya banyak di YouTube. Susin itu farmnya tuh berkali-kali lipat lebih gede daripada Sakai ya sebenarnya Iya, ya. lebih gila. Jadi kalau lu mau lihat itu greenhouse-nya tuh kilometer men. Kilometer. Iya. Matponnya, waduh, Itu pakai drone. 100 hektar. Iya, 100 hektar. 100 hektar. My God. Matponnya. Uniknya adalah Susin ini walaupun farm base di China yang tadi dikasih tahu sama Ko Freddy, si ownernya Sakai namanya si Kentaro ya. Si Kentaro. Nah, dia juga kurang lebih bantu untuk ngurus dan join up di sana lah ya kurang Iya, lebihnya ya. iya, kurang lebih begitu. Dan ngajarin caranya, Iya. stylenya lah. Nah, ini adalah bloodline Sakai. Sakai murni. Ya, nah nanti kita akan pilih satu. Sebenarnya gue udah tahu mau pilih yang mana. Dari kemarin sebenarnya kita udah bahas mau pilih Iya. yang mana via video. Gue memang pengen lihat langsung ikannya. Nah nanti kita akan angkat ikannya. Dan ini salah satu contoh-contoh ikan dari Susin Farm ya. Susin Farm ya. Kalau boleh tahu range-nya tuh harganya berapa ya untuk di size segini? Ini size berapa ya kurang lebih? Ini size di 60 ya. 60 sentian ya? Iya, kurang lebih di 60. Ini skinnya bagus ya. Iya. Bersih ya. Ya, bersih dia. Matsunosuke Bloodline ada genrenya sedikit ya. Iya. Itu memang kalau yang fanatik Sakai atau orang tahu Bloodline Matsunosuke, mereka tahu. Ini Namanya Matsunosuke Bloodline. Oh oke. Dia pasti Sanke yang ada genrenya sedikit-sedikit. Itu Bloodline terkenalnya Sakai. Ini bloodline-nya. Ini dia, ini Bloodline-nya. Gue emang mau belinya gitu sih. Dari awal kita udah mau ke sana memang. Ini memang harus ambilnya yang ini gue maunya. Nah ini kalau mau kasih lihat stock shot yang di sini. Iya. Nanti mungkin nanti aja kalau mau diangkat kita sekalian stock shotin ya. Boleh ya nanti ya. Nah untuk price range-nya mau dikasih tahu di sini apa nanti orang biar PM aja? PM aja deh. PM aja ya lebih enak ya. Berat nanti. Berat nanti ya. Iya. Kan tergantung siapa yang beli nih. Lihat juga ya. Nih. Kalau tosainya tapi dari dia lu ada ambil nggak? Kemarin sebenarnya kita udah ambil, cuman terjadi kesalahpahaman jadi dia tidak kirim. Oh, Ada oke. waktu itu 180. Tosai. Tosai. Tapi memang lu akan incer tosai ya? Oh pasti. Oke. Pasti. Yang ini tosai lu jual nggak? Ini Mau kita bahas nggak sedikit? Ini Atau yang ini mau kita bahas sedikit nggak? gue sih lebih bahas ini ya daripada ini Tosai sih orang Oke. tahu lah. Ini Tosai Sekiguchi. Sakiguchi Farm. Sekiguchi. Ya, jadi bukan hanya China ya, ini memang Iya. mainannya Jepang, cuman China itu baru mau mulai, ya kan? Jadi saya sebenarnya 100% Jepang. Jepang awalnya. Awalnya. ya. Tapi kan ya kita kan dengan perkembangan zaman kita nggak boleh. Lu masa beli Mercy doang, wuling lu nggak beli. saya pakai wuling sih. Ya makanya dalam artian kualitas juga bagus. Nah, Iya. supaya ada persaingan harga juga lah ya. Iya. Nah,
saingan harga. Karena yang penting nggak barangnya juga, karena buat koi yang suka koi kan nggak ngelihat dari farmnya juga, lihatnya bagus kalau yang ngerti sebenarnya jangan pernah ini pesan saya. Jangan pernah terpatok sama oh ini farm ini. No way, lu lihat ikannya. Iya. Ikan itu bagus walaupun farm kecil. Di Jepang pun harganya mahal. Iya. Serius gitu loh. Jadi Karena yang namanya ikan bagus itu bisa datang dari lokal bisa, dari China bisa, dari Jepang bisa, dari manapun bisa. Dapat lah ya. Iya, setuju. Nah ini salah satu ikan nih, ini spesial nih. Nah ini salah satu ikan spesialnya. Ini ikan spesial lu buat customer atau? Ada beberapa ikan customer di keeping. Nah contoh ini saya tadi saya omongin. Orang nggak pernah bilang, weh kalau ogata ya, itu ikannya kecil-kecil. Ini ogata gila, gede banget ya. Itu koromo ya? Koromo. Aja berapa size itu? Sekarang Ini hampir 80 ya? enggak 70 something ya, 75-an. Oh dia punya customer dong pasti? Udah punya customer. Sayang ya. Kalau nggak lu sikat. Saya lagi nyari nih. Yang lain ada Dainichi. Ini Kalau Dainichi terkenal sekali memang bisa besarin ikan besar, ya. Sanke-nya? Atau yang mana yang lu bawa? Sanke itu Oya. Oh bagus juga ya? Iya, ini saya mau growing sampai 90 lah. Oh yang kau aku ini? Ya, aku ini udah 70 baru Sansai. Oh gede dong? Iya, 70. Wih gila ya, ikan Jepang makin lama makin gede ya kok ya? Saya lagi bener-bener challenge ini sih. Yang kau aku ini? Kok aku sama Tamaura. Ini saya agak challenge. Ini Tamaura baru nisai, sekarang 60. Oh yang itu? Iya. Sanke-nya? Sanke-nya. Dan itu mungkin saya masukin di IJKD ya. Jadi di sini tuh lu bisa datang, ikannya tuh kalau kadang-kadang tuh banyak ke dealer, ikan bagus udah sold. Ini nggak semua sold ya kok ya? Iya. Masih ada yang punya lah. Iya. Ya ini kayak ini tanco nih. Ini masih punya lu kan ya yang ini ya? Masih Sakai LTD ya. Nah, ini bagus nih. Ya, ini memang lagi proses persiapan tanding. Iya. Jadi kalau ikan itu persiapan tanding, anak dealer koi itu ngerti lah kapan merahin, kapan mutihin, itu udah paham sekali lah. Ini gue lagi push color memang, jadi Ya, dia kelihatan ya warnanya ya. Yellowwich ya. Oke. Nah karena ini kita juga cukup panjang ya, jadi kita akan bikin 2 part karena kasih stock shot depannya kita ada kolam yang lebih besar lagi. Dan mungkin kita akan serok ikan lagi di sana, kita lihat aja kalau dapat hoki. Jadi ini kurang lebih hasil dari sumo. Nah ini ikan yang nanti akan kita serok nih. Jadi stock shot aja ya, pas lagi gua lagi mau beli yang mana, karena di sini pingin tahu yang mana, mungkin dari stock shot. Ini ikan dari Susin. Jadi buat kalian yang pengen tahu ke Sumo itu adalah authorized dealer dari beberapa banyak di Jepang. Gue juga kemarin beli online ya. Bidding kemarin Narita ya. Ini Narita. Jadi kalau misalnya kalian bisa kontak Sumo nih di sini nih alamatnya Sumo. Nah mungkin mau kasih tahu nomor telepon nggak? Oh boleh. 081 7-nya 4 kali 075. Wih orang lama banget ya. Iya. Si nomor cantik ya. 10 digit. 081 7-nya 4 kali 075. Nah tadi ditulis aja di sini. Nah bisa ketik juga Sumo Koi di Google Map. Google Map ada. Ya, jadi kalian bisa langsung datang ke sini dan kontak langsung Sumo Koi. Sekali nanti kita akan kasih video yang lain pas kita lagi renov. Oke, see you soon. Thank you, take care. Bye-bye.